Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau kelompok. Arti penting protozoa: satu, sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas dalam lingkungan akuatik. Contoh, zooplankton, hewan hidup dari fitoplankton, tumbuhan yang fotosintetik. 2. Sebagai protozoa saprofitik dan protozoa pemakan bakteri. Morfologi protozoa. Ukuran dan bentuk protozoa sangat beragam. Beberapa berbentuk lonjong atau membola, ada yang memanjang, ada pula yang polimorfik atau mempunyai berbagai bentuk morfologi pada tingkat-tingkat yang berbeda dalam daur hidupnya. Struktur dari sel protozoa terdiri dari dua bagian, yaitu sitoplasma dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma adalah sitoplasma yang berbatasan dengan membran, sedangkan endoplasma adalah sitoplasma pada bagian lebih dalam. Nukleus atau inti adalah bagian terpenting yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan untuk reproduksi serta untuk mengatur metabolisme. Nukleus terdiri dari membran inti atau selaput inti yang meliputi serabut inti atau retikulum halus yang berisi cairan dan koriosom. Reproduksi protozoa. Protozoa mempunyai dua cara berkembang biak, yaitu 1. Cara aseksual, 2. Cara seksual. Adapun pembiakan aseksual dan seksual secara bergantian. Cara ini hanya dapat terjadi pada sporozoa. Nah, cara aseksual dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembelahan biner atau belah pasang binary fissure. Apabila keadaan lingkungan baik, maka protozoa akan mengadakan pembelahan diri yang dimulai dari kariosom, kemudian nukleus, dan seterusnya sitoplasma. Cara reproduksi satu sel menjadi dua sel ini disebut juga sebagai endodiogenik, yaitu satu inti akan membelah menjadi dua lalu diikuti oleh sitoplasma. Yang kedua, skizogomi. Pada perkembangbiakan ini endofologenetik, yaitu inti membelah menjadi banyak lalu diikuti oleh sitoplasma. Dalam hal ini, satu sel akan berkembang biak menjadi beberapa sel baru. Pembelahan ini teratur dan sitoplasma juga mengikuti pembelahan ini secara teratur. Nah, setelah kita mengetahui tentang cara aseksual, adapun yang kedua yaitu cara seksual. Pada pembiakan seksual dibentuk sel kelamin, yaitu makrogametosit dan mikrogamet, yang setelah belahan reproduksi menjadi makrogamet dan mikrogamet setelah terbentuknya zigot, lalu membentuk ookinet, lalu menjadi ookista yang dalamnya terbentuk sporozoid. Proses ini disebut sporogoni. Fisiologi protozoa. Stadium trofozoid. Tropos sama dengan makanan. Disebut juga bentuk vegetatif atau proliferatif. Dapat bergerak aktif. Berkembang biak secara belah pasang, akan tetapi pada umumnya tidak resisten terhadap perubahan lingkungan, sehingga untuk masuk kepada hostpan perlu berubah menjadi bentuk kista yang lebih resisten. Perubahan bentuk dari trofozoid menjadi kista disebut dengan enkistatin. Stadium juga ditemukan di daerah kutub, daerah tinggi, dan bahkan di perairan hangat dengan derajat 30 Celcius sampai 56 Celcius. Sumber air panas. Akan tetapi kebanyakan protozoa mempunyai temperatur optimum untuk tumbuh antara 16 sampai 25 Celcius dengan maksimumnya 36 Celcius sampai 40 Celcius. Patologi dan gejala klinis protozoa. Protozoa patogen dapat merugikan hospes dengan cara berkembang biak, penyerangan, pengrusakan sel, dan dengan pengaruh toksin dan enzimnya. Gejala umum sistemik seperti demam, serta gejala seperti splenomegali dan limfadenopati sering dijumpai. Stadium pertama infeksi mungkin akut dan mematikan, atau berkembang menjadi stadium laten yang menahun, yang kadang-kadang diselingi dengan kambuhnya gejala. Sebaliknya, infeksi dari semula mungkin berjalan subklinis dengan atau tanpa serangan gejala yang terjadi sewaktu-waktu. Klasifikasi protozoa yang berperan sebagai parasit pada manusia dalam dunia kedokteran dibagi dalam 4 kelas, yaitu yang pertama Rhizopoda atau Sarcodina, yang berasal dari kata rhizo akar, podium kaki, yaitu protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia kaki semu yang merupakan penjaluran dari sitoplasma. Contohnya pada amoeba, foraminifera, radiolaria, Archaea,
Entamoeba coli, dan Entamoeba histolytica. 2. Flagellata. Parasit ini merupakan protozoa yang mempunyai satu atau lebih flagel yang mempunyai kekuatan untuk bergerak. Flagellata dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bentuk-bentuk seperti tumbuhan Phytoflagellata dan bentuk-bentuk seperti hewan Zooflagellata. Phytoflagellata mengandung klorofil dan bersifat fotosintetik. Zooflagellata adalah heterotrof yang termasuk kelas flagellata, yaitu Giardia lamilia dan Trichomanas vaginalis. 3. Silia. Silia adalah golongan protozoa yang mempunyai silia. Silia adalah bulu getar yang dapat bergerak di sekitar alur-alur mulut atau ronggang-ronggang mulut. Silia menimbulkan efek pusak air yang membuat pengumpulan makanan. Kebanyakan silia membagi diri menjadi pembelahan biner melintang, yang termasuk kelas silia yang penting adalah Balatinium coli. 4. Sporozoa. Semua sporozoa hidup sebagai parasit pada satu atau lebih spesies hewan. Bentuk-bentuk dewasanya tidak mempunyai organ untuk pergerakan tetap. Mungkin pada satu stadium bergerak dengan cara meluncur. Sporozoa ini tidak dapat menelan partikel-partikel padat, tetapi hidup dari sel atau zat alir tubuh inangnya, yang termasuk kelas sporozoa yang penting Toxoplasma gondii dan Plasmodium. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan dari kelompok 4 tentang protozoa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga kamu juga beruntung. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.